Cep Anom Putra Karawang. Oh, Cep Anom Putra Karawang. Iya. Subscribe. Alhamdulillah. Amin. Dukung channelnya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawat. Ada 3 ramalan Jayabaya di tahun 2022. Nanti yang belum diketahui banyak orang, 3 ramalan Jayabaya di tahun 2022 ini bahkan disebut tanda-tanda kiamat. Selain 3 ramalan Jayabaya di 2022 ini, ada juga ramalan yang ternyata sudah terbukti di tahun 2021. Ramalan akan meletusnya gunung persis dengan isi ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini menunjukkan sebuah tanda-tanda kiamat yang mengerikan, tapi tak disadari kebanyakan orang. Dalam ramalan Jayabaya ini, selain yang bakal terjadi di tahun 2022, meski hanya sekedar ramalan, namun banyak yang mengaitkan beberapa kejadian yang mirip atau yang mengaitkan beberapa kejadian yang mirip atau yang disebutkan dalam kitab ramalan Jayabaya tersebut. Ada berbagai ramalan yang menyebut hal-hal baik maupun buruk akan terjadi di tahun 2022. Ramalan kuno, orang Jawa ini menyebut jika di tahun 2022 ada sesuatu yang bakal terjadi dan mengerikan. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa di tahun 2022 atau zaman kala Suroto ini akan terjadi kiamat kubro. Akankah ramalan Prabu Jayabaya tahun 2022 benar adanya tentang tanda-tanda kiamat kecil itu? 1. Gunung meletus. Bencana ini sudah diramal oleh Prabu Jayabaya di tahun 2022. Sebelumnya, kejadian Gunung Semeru meletus juga dicatat di dalam kitab ramalan Jayabaya ini. Disebutkan ada beberapa gunung yang akan meletus di tahun 2022. Hal ini menjadi sebuah tanda-tanda kiamat menurut ramalan Jayabaya. 2. Banjir besar. Banjir besar akan menerjang hampir seluruh wilayah di Indonesia menurut ramalan Jayabaya. Disebut sebagai salah satu tanda kiamat atau kiamat kubro. Bencana ini akan menelan korban jiwa, sehingga itu meski hanya ramalan saja sebaiknya waspada sejak sekarang. 3. Orang licik berkuasa. Ini termasuk bencana yang nyata di mata manusia. Pasalnya, ada di dalam ramalan Jayabaya, orang-orang licik akan berkuasa. Orang-orang ini diramal akan menguasai kursi pemerintahan yang mengakibatkan melaratnya masyarakat. Orang kecil akan ditindas ketika masa ini tiba. Sehingga itu, sejak sekarang kita harus benar-benar waspada. Itulah 3 ramalan Jayabaya di tahun 2022 sebagai tanda-tanda kiamat. Meski demikian, ini hanya sebatas ramalan, namun segala sesuatu yang ada di masa akan datang hanya Tuhan yang Maha Esa yang tahu. Menurut ramalan Jayabaya, misteri tahun 2021 perlahan sudah terpecahkan. Bencana, wabah, serta kejadian besar yang berdampak bagi kehidupan umat manusia terjadi. Di dalam ramalan Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun
1135 sampai 1157 dengan gelar Sri Maharaja, bahwa ada kiamat atau kejadian pada tahun 2022 di Nusantara. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana atau kiamat kubro. Yang mengerikan dari ramalan Jayabaya ini adalah kiamat kecil, seperti gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya. Dalam ramalan Jayabaya ada gambaran Indonesia saat ini dan semua sudah jelas oleh Prabu Jayabaya dalam kitab-kitab kuno yang masih dipercaya oleh masyarakat Jawa. Tahun 2022 menurut ramalan Jayabaya adalah zaman orang hanya mementingkan dirinya sendiri dan egois. Parahnya lagi, di tahun 2022 akan banyak orang unggul namun gila hormat. Itulah mengapa tahun 2022 ini disebut sebagai zaman penuh dusta dan tanda-tanda kiamat. Disebut dalam ramalan Jayabaya akan datang pula zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, ramalan ataupun tanda-tanda akan terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Dan sahabat, bagi umat Islam, mari kita beribadah kepada Allah, bertobat kepada Allah. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kiamat itu pasti akan datang adanya. Dan sahabat, jangan pernah takut dengan adanya ramalan-ramalan tersebut. Tentunya kita sebagai umat yang beragama mempunyai keyakinan masing-masing. Bagi yang umat Islam, kita meyakinkan bahwa hari kiamat itu akan tiba dan akan terjadi. Namun tidak ada yang tahu kapan hari dan waktunya akan tiba. Sebaiknya kita tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan tersebut. Ada baiknya kita harus perbanyak ibadah kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, disinilah kita diperingatkan atas adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada Nusantara. Inilah sebuah peringatan dari Sang Maha Esa. Jadikanlah bencana ini sebuah peringatan bagi diri kita sendiri untuk menjalani hidup agar lebih baik lagi. Sahabat Cep Anom, kita harus bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang telah terjadi pada hari ini dan masa-masa yang lalu. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki kita berhadapan kepada Tuhan Sang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Menciptakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.